Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will explain about the latest technology in the design and implementation of pile foundation. Let's get started. Okay, the first thing is abstrak. Pembangunan fondasi tiang panjang yang berkelanjutan kini menjadi fokus utama dalam industri konstruksi. Mengingat pentingnya efisiensi dan dampak lingkungan, artikel ini membahas teknologi terbaru dalam desain dan pelaksanaan fondasi hijau, termasuk penggunaan material ramah lingkungan seperti bambu, beton daur ulang, dan baja yang dapat didaur ulang. Penerapan teknik konstruksi modern seperti metode pengeboran tanpa getaran juga analisis untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, teknologi Building Information Modeling atau BIM digunakan untuk meningkatkan efisiensi perancangan dan pelaksanaan proyek. Inovasi material termasuk beton ringan dan sistem bantalan karet menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan keselamatan dan keberlanjutan fondasi konstruksi tinggi. Meskipun terdapat tantangan dalam adopsi teknologi baru, prospek pengembangan fondasi hijau sangat menjanjikan dengan pendekatan yang tepat. Fondasi tiang pancang dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kata kuncinya itu fondasi hijau, tiang pancang, dan teknologi konstruksi. Selanjutnya di pendahuluan, pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam industri konstruksi seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari kegiatan ini. Fondasi tiang pancang yang umum digunakan untuk bangunan bertingkat dan struktur berat berperan penting dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam konteks ini, fondasi hijau menawarkan pendekatan inovatif dan mengintegrasikan material ramah lingkungan dan teknik konstruksi efisien. Penggunaan material seperti bambu, beton daur ulang, dan baja yang dapat didaur ulang bertujuan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan dan meminimalkan limbah. Teknik pemasangan yang ramah lingkungan seperti metode pengeboran tanpa getaran juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitaran lokasi proyek. Selain itu, teknologi BIM semakin banyak digunakan dalam perencanaan fondasi hijau, memungkinkan pemantauan kemajuan proyek secara real time. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan literatur melalui analisis berbagai sumber akademis dan studi kasus. Penelitian ini mengidentifikasi teknologi dan material terbaru yang diterapkan dalam fondasi tiang pancang serta dampaknya terhadap efisiensi dan keberlanjutan. Hasil dari pembahasannya yaitu teknologi fondasi tiang pancang merupakan salah satu metode konstruksi yang umum digunakan dalam pembangunan bangunan bertingkat dan struktur berat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk mengembangkan teknologi fondasi hijau agar lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, penggunaan material dan metode konstruksi yang lebih hijau menjadi kebutuhan yang mendesak. Oke, yang pertama teknologi fondasi hijau dan ramah lingkungan. Pengembangan fondasi tiang pancang hijau mengacu pada penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan teknik konstruksi yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Beberapa aspek penting dari teknologi ini meliputi material ramah lingkungan, teknik pemasangan, dan juga sistem drainase yang efisien. Pada material ramah lingkungan, penggunaan material seperti bambu, beton daur ulang, dan baja yang dapat didaur ulang material ini tidak hanya mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, tetapi juga mengurangi limbah konstruksi. Pada teknik pemasangan, pemasaran tiang panjang menggunakan metode yang mengurangi kebisingan dan getaran, seperti metode pengeboran tanpa getaran. Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lokasi konstruksi. Selanjutnya, pada sistem drainase, fondasi tiang pancang hijau dilengkapi dengan sistem drainase yang baik untuk mengelola air hujan dan mencegah erosi tanah. Sistem ini juga membantu menjaga stabilitas fondasi. Yang kedua, membahas penggunaan teknologi BIM dalam perencanaan fondasi. Penggunaan teknologi BIM dalam perencanaan fondasi hijau tiang panjang pada proyek Pasar Sorang di Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan efisiensi dan akurasi. Pemodelan 3D menggunakan Revit memungkinkan tim proyek menggambarkan elemen struktural seperti tiang panjang dan pelket serta mengintegrasikan jadwal kerja untuk menghasilkan pemodelan 4D. Ini mempermudah visualisasi seluruh proses konstruksi berdasarkan waktu sehingga memudahkan pemantauan kemajuan proyek.
Dilanjutkan, analisis kerja waktu dilakukan dengan membandingkan realisasi pekerjaan dengan rencana berdasarkan kurva S, membantu tim mengidentifikasi deviasi dan mengambil langkah-langkah korektif. Keuntungan dari penerapan BIM mencakup deteksi tabrakan desain yang mengurangi resiko kesalahan serta penghematan biaya dan waktu berkat perencanaan yang lebih baik dan integrasi data yang efisien. Namun, tantangan seperti pelatihan sumber daya manusia dan adopsi teknologi baru tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan dan melakukan analisis lalu lintas sekitar lokasi proyek untuk memastikan kelancaran mobilisasi material. Secara keseluruhan, penerapan BIM dalam proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menjadi model bagi proyek-proyek mendatang dalam industri konstruksi. Selanjutnya membahas inovasi material untuk fondasi konstruksi tinggi. Dalam pembangunan konstruksi tinggi, pemilihan material yang tepat sangat krusial untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Jurnal oleh Muhammad Imran di STITEK Bina Taruna Gorontalo menyoroti pentingnya penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan dan teknologi tepat guna yang diterapkan dalam inovasi material untuk fondasi konstruksi tinggi. Yang pertama itu material yang ramah lingkungan. Itu penggunaan material seperti beton yang mengandung limbah industri seperti fly ash atau silica foam dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan fondasi. Selain itu, material alami seperti bambu juga memiliki potensi sebagai alternatif yang berkelanjutan. Yang kedua itu teknologi tepat guna. Penerapan metode konstruksi yang sederhana namun efektif seperti penggunaan sistem bantalan karet untuk mengurangi efek getaran gempa merupakan salah satu inovasi penting. Bantalan ini membantu mengisolasi bangunan dan getaran tanah, meningkatkan keselamatan dan stabilitas struktur. Yang ketiga ada konstruksi hijau, itu prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan melibatkan pemilihan material yang dapat didaur ulang dan proses konstruksi yang mengurangi limbah. Misalnya menggunakan panel EPS, Expanded Polystyrene, sebagai backcasing permanen tidak hanya mengurangi penggunaan material konvensional, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan dalam bangunan. Selanjutnya, pengembangan material baru, inovasi dalam pengembangan material baru seperti beton ringan dan baja ringan menunjukkan kemajuan dalam industri konstruksi. Beton ringan mengurangi beban struktural pada fondasi, sedangkan baja ringan menawarkan kekuatan tanpa berat tambahan, memungkinkan desain yang lebih fleksibel dan efisien. Dan terakhir ada efisiensi energi dan biaya. Fokus utama inovasi material adalah efisiensi energi dan biaya operasional. Dengan menggunakan material yang lebih efisien seperti bahan isolasi yang baik, konsumsi energi pada bangunan dapat diminimalkan sekitar 87-95% konsumsi energi terjadi selama masa hidup bangunan, sehingga pemilihan material yang tepat menjadi sangat penting. Selanjutnya membahas fondasi berkelanjutan untuk gedung masa depan. Fondasi hijau dengan tiang panjang merupakan solusi efektif untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pembangunan gedung masa depan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip arsitektur hijau tidak hanya fokus pada kekuatan struktural, tetapi juga efisiensi energi dan keberlanjutan sumber daya. Tiang panjang dari material lokal dan ramah lingkungan membantu meminimalkan jejak karbon dan penggunaan energi dalam konstruksi. Dengan teknik seperti cross ventilation, dan sistem pengelolaan air, bangunan ini dapat mengoptimalkan sirkulasi udara dan pengelolaan air, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Desain fondasi yang mempertimbangkan kondisi tapak juga berkontribusi pada keberlanjutan dengan menjaga ekosistem lokal. Prinsip konservasi energi dalam desain bangunan meminimalkan pengguna energi melalui bukaan yang memungkinkan cahaya alami yang masuk. Pendekatan ini menjadikan gedung masa depan tidak hanya sebagai ruang kerja, tetapi juga sebagai contoh pembangunan keberlanjutan yang menghormati lingkungan. Yang terakhir membahas tentang tantangan dan prospek pengembangan teknologi fondasi. Pengembangan teknologi fondasi hijau, khususnya tiang panjang, menghadapi tantangan seperti keterbatasan material lokal yang ramah lingkungan dan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, prospek pengembangan ini sangat menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan akan pembangunan efisien dan ramah lingkungan. Inovasi dalam material dan teknik konstruksi serta kolaborasi antar akademis industri dan pemerintah dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, teknologi fondasi hijau tiang panjang memiliki potensi besar untuk menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesimpulannya yaitu pengembangan teknologi fondasi tiang panjang hijau menunjukkan potensi yang besar dalam menciptakan bangunan lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan material ramah lingkungan dan teknik konstruksi modern, fondasi ini tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Meskipun ada tantangan dalam penerapan
teknologi baru, prospek untuk inovasi dalam fondasi hijau sangat menjanjikan, menjadikannya langkah penting untuk menuju masa depan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dasar pusaka yang digunakan yaitu adalah ditulis oleh Ari Tonang tahun 2024 yang berjudul Teknologi Hijau dalam Arsitektur Membangun Bangunan Rumah Ramah Lingkungan. Lalu ada yang ditulis oleh Utsman, Suroto, dan Winarto tahun 2019 yang berjudul Penerapan Arsitektur Hijau pada Bangunan Kantor Sewa di Surakarta. Lalu ditulis oleh Gunawan dan Kartika tahun 2021 berjudul Penerapan Building Information Modeling BIM pada proyek Pasar Soreang Kabupaten Bandung. Lalu ditulis oleh Imran tahun 2018 tentang material konstruksi ramah lingkungan dengan penerapan teknologi tepat guna. Selanjutnya yang terakhir ada jurnal yang ditulis oleh Imran dengan judul Teknologi Tepat Guna Alternatif Material Konstruksi Hijau. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.